Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi menuju ke Rau, tempat kediaman Ibu Saudah, di mana barusan kita dari kantor Bupati, ruang rapat Bupati, ya, membahas kembali progres daripada perkembangan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Ibu Saudah, ya, di mana hak-hak dia sebagai perempuan, ya, sebagai yang korban tentu harus dipulihkan kembali, baik pun hak dia maupun hak dia sebagai pemilik daripada tanah yang diklaim dia sebagai tanah ulayat dia yang digarap oleh penambang. Nah, ini kan adalah pemicu daripada kasus yang terjadi ini sebetulnya, yaitu status dari kepemilikan tanah, siapa sebetulnya pemilik sah daripada tanah. Nah, untuk itu kan tim daripada Komisi 13 dan Komnas HAM juga ingin mendapatkan kejelasan itu. Siapa sih yang punya hak atas tanah tersebut? Kalau ini tidak tuntas, tidak dituntaskan oleh lembaga adat, baik itu LK maupun KAN, nah ini perseteruan akan tetap lanjut. Nah, tidak ada ujungnya. Maka itu yang diinginkan oleh Komisi 13 agar jelas ada ujungnya. Dan termasuk menindaklanjuti daripada pengakuan nenek Saudah, pengakuan Teh Saudah, di mana pelaku yang melakukan penganiayaan atau percobaan pembunuhan terhadap dirinya itu dikenal dia, yaitu 2 orang dari 4 berdasarkan pengenalan suara, berdasarkan pandangan yang dia lihat, yang disangka waktu itu dia sudah mati atau sekarang, ya, tapi dia masih sadar, bisa melihat ada 2 orang dan dia sudah menyebutkan namanya. Nah, sementara dari pihak kepolisian masih menetapkan 1 tersangka. Nah, inilah yang ingin dimaksimalkan oleh Komisi 13 beserta Komnas HAM. Nah, kemudian juga berkaitan dengan penambangan ilegal yang terjadi di wilayah Padang Matinggi, ya, Lubuk Aro tersebut, tentu ada pelakunya, di mana pelaku ini adalah pemicu. Para pelaku tambang tentu ini bagian dari pemicu permasalahan yang terjadi, gitu, kan? Tentunya berdasarkan nenek Saudah. Nah, pemicu ini tentu juga harus diusut tuntas sampai ke akarnya, mulai daripada si penambang sampai kepada si pemilik alat berat, tentu harus dihidangkan, harus dijelaskan oleh pihak yang berwajib tentunya. Jadi para pemilik daripada alat berat ini, dan termasuk juga, ya, pengakuan dari beberapa masyarakat setempat, biasanya puluhan alat berat yang beroperasi selama ini di wilayah kayak Lubuk Aro tersebut, nah, atau di Nagari Padang Matinggi. Nah, ini sampai saat ini alat tersebut tidak tersentuh, dan para pelaku penambang yang berada di balik semua itu, para pemilik alat berat, tentu juga harus diproses secara hukum. Nah, itu harapan-harapan dari Komisi 13, ya, terhadap pihak penegak hukum tentunya. Demikian dulu, sampai ketemu kita di kediaman Teh Saudah. Ya, mungkin tidak beberapa waktu lagi, lama lagi kita akan sampai di kediaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.